Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah Xuan Wuzuxian memanggil Yu Jieru dan rombongannya, King Ruo lalu menyegel kawasan tersebut. "Zuxian, tunggu mereka di sini." Dengan sosoknya yang langsung membias, membuat Xuan Wuzuxian yang bahkan belum sempat berkata-kata tersebut ternganga. "Baik, Yang Mulia," jawabnya pelan sambil menatap kilatan cahaya emas yang terus muncul di atas langit dunia kecil tersebut. 15 menit kemudian, cahaya emas yang terus muncul di atas langit dunia kecil tersebut akhirnya berhenti. "Benar-benar mengerikan," ucap Xuan Wuzuxian, menatap 50-an sosok abadi yang merupakan anggota organisasi rahasia langit yang terdiri dari organisasi Pedang Langit, organisasi Istana Dewa Tersembunyi, dan organisasi Teratai. Setelah terdiam cukup lama di atas langit dunia kecil tersebut, tidak lama kemudian puluhan abadi tersebut lalu bergerak ke berbagai arah. Sus, mereka bergerak, menyebar ke berbagai arah. "Oh tidak," ucap Xuan Wuzuxian, dengan wajah khawatir membayangkan keberadaan Tao Tai dan Tao Wu yang sedang mengawal King Yongjun. Saudara Yu Jieru mungkin masih bisa memberi alasan sebagai orang yang tersegel di dalam dunia kecil ini. Sedangkan Tuan Muda, Hais, organisasi rahasia langit ini, ucapnya dengan perasaan kesal, berharap Yu Jieru, King Di dan rombongannya melihat kemunculan para abadi tersebut dan menerima panggilannya. Di tempat lain, King Di dan Hu Yanlan yang sedang bergerak menjelajahi dunia kecil tersebut tiba-tiba menghentikan pergerakannya. "Pesan dari Saudara Zuxian," ucap King Di sambil memeriksa lencana pesan jiwa dari dalam cincin penyimpanannya. "Oh tidak," ucapnya dengan serius sambil membawa Hu Yanlan bergerak pergi. "Saudara, ada apa?" tanya Hu Yanlan. "Orang-orang dari organisasi rahasia langit telah memasuki dunia kecil ini," jawabnya menjelaskan sambil bergerak pergi. "Oh tidak, tapi bagaimana bisa, kita bahkan tidak melihat kemunculannya," ucap Hu Yanlan dengan ragu. "Saudara, mereka sudah berada di tahap abadi. Tentu saja mereka dapat melakukan hal yang mustahil, hal yang tidak dapat kita lakukan." "Lalu bagaimana dengan Tuan Muda?" tanya Hu Yanlan dengan serius. "Tuan Muda, Seng Sun Yanging yang akan mencarinya, sedangkan kita diminta untuk segera kembali ke tempat sebelumnya," jawab King Di menjelaskan. Di tempat lain, Tao Tian dan Tao Tu berhenti saat merasakan kekuatan abadi yang seperti memenuhi langit dunia kecil tersebut. "Paman, ada apa?" tanya King Yongjun, sambil mengedarkan kekuatannya memeriksa tempat tersebut. "Tuan Muda, kekuatan lain telah memasuki dunia kecil ini," jawab Tao Tian dengan serius, membuat King Yongjun langsung membuat kubah perlindungan dengan melepaskan segel cakram emas langit Ling. "Bersembunyi," ucapnya dengan serius, sambil meminta kedua hewan buas gelap tersebut bersembunyi di bawah gunung batu besar mengambang yang berada 3 kilometer di hadapan mereka. "Baik Tuan Muda," ucap Tao Tian dengan hormat. Tuan Muda begitu tanggap. Tao Tian membatin senang, karena King Yongjun yang tidak melihat dan merasakan kehadiran kekuatan abadi tersebut langsung mempercayainya. Baru saja mereka bergerak sejauh 1 kilometer, tiba-tiba ledakan maha dahsyat menghancurkan gunung batu raksasa tersebut. Duar, gelombang ledakan tersebut melempar apa saja yang ada di dekatnya termasuk Tao Tian dan Tao Tu yang sedang membawa King Yongjun mendekati gunung batu tersebut. Tao Tian yang terlempar membuat segel bola api hitam untuk melindungi rombongannya. "Sepertinya kita telah diketahui," ucap Tao Tu, dengan sikap siaga, sambil memeriksa keadaan King Yongjun. "Tuan Muda, bagaimana keadaanmu?" Dengan khawatir. "Tenanglah,"
aku baik-baik saja, jawab King Yongjun yang kembali melepaskan segel cakram emas langit Ling untuk menyamarkan kekuatan gelap dari segel bola api hitam tersebut. Duar, duar. Ledakan maha dahsyat kembali bergema, menghancurkan apa saja yang ada di kawasan tersebut, membuat Tao Tian begitu kesal. Benar-benar arogan, ucapnya, menatap dua abadi tingkat 3 yang sedang bertempur di atas langit tersebut, sambil mengarahkan segel bola api hitam transparan yang terlempar ke bawah gunung batu mengambang raksasa lainnya. Tuan muda, kita akan bersembunyi di sini, ucap Tao Tu. Baiklah, ucap King Yongjun, sambil mengabari keberadaan mereka pada King Ruo. Lalu tuan muda, apa rencana kita selanjutnya? Aku akan menunggu ayah di sini. Sambil menunggu ayah tiba, aku ingin paman berdua bersembunyi di dalam cincin penyimpananku, ucap King Yongjun dengan serius yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Tao Tu. Tuan muda, kami berdua ditugaskan oleh Seng Su Nianging untuk melindungi paman, aura gelap dalam tubuh kalian, ucap King Yongjun menjeda kata-katanya, saat melihat kilatan cahaya keemasan melintas di bawah mereka yang disusul sosok lainnya yang melepaskan tebasan pedang emas. Duar, ledakan maha dahsyat, mengguncang kawasan itu dengan hebat. Benar-benar arogan, mereka bahkan menjadikan kawasan ini sebagai medan pertempuran abadi tanpa batas, ucap Tao Tian yang begitu ingin ikut bertempur tersebut. Sepertinya mereka ingin menghancurkan dunia kecil ini, ucap Tao Tu menimpali. Duar, duar. Ledakan maha dahsyat terus bergema, menghancurkan gunung-gunung batu raksasa mengambang yang ada di kawasan tersebut, dan memporak-porandakannya. Tuan muda, pada akhirnya gunung batu raksasa yang kita tempati juga akan dihancurkan, dan aku tidak ingin kita mati sia-sia di tempat ini, ucap Tao Tu dengan nada serius. Maksud paman? Bagaimanapun juga, kehadiran kami akan menarik perhatian mereka. Aku ingin tuan muda pergi bersama saudara Tao Tian, jawabnya dengan serius membuat King Yongjun langsung menggelengkan kepalanya. Mengalihkan perhatian mereka adalah hal yang sia-sia, apakah paman yakin mereka akan bertindak seperti ayah yang memahami keadaan kalian? Aku rasa tidak, justru mereka akan langsung membunuh paman berdua, ucap King Yongjun yang meminta kedua hewan buas gelap itu masuk ke dalam cincin penyimpanannya, namun ditentang oleh mereka dengan keras. Paman, aku yakin ayah akan datang tepat waktu, dan aku juga yakin tubuh emasku akan menarik perhatian mereka, ucap King Yongjun dengan sungguh-sungguh. Tapi, tuan muda, paman, waktuku terbatas, dan aku juga sudah mengabari ayah, ucap King Yongjun sambil membuat segel tangan. Tuan muda, ini terlalu berisiko, dan sus. Bola emas transparan yang tiba-tiba muncul tersebut mengurung Tao Tian dan Tao Tu, membuat kedua hewan buas gelap tersebut langsung terdiam. Paman, mohon kerjasamanya, ucap King Yongjun dengan serius, sambil memasukkan segel bola emas transparan tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Sus. Sosoknya bergerak, pergi dari bawah gunung batu raksasa tersebut dengan kecepatan puncaknya. Dalam hitungan detik, tiba-tiba serangan tapak yang tidak mengenai sasaran menghantam gunung besar tersebut dan meledakannya, membuat King Yongjun yang masih berada di sekitar gunung terlempar oleh gelombang ledakan dahsyat tersebut. Sus. Sosoknya yang terlempar tersebut langsung menarik perhatian kedua sosok abadi tingkat 3 yang sedang bertarung tersebut. Sus, mereka saling bergerak mundur, menghentikan pertempurannya, lalu menghampiri King Yongjun yang tampak kesakitan. Nak, kamu pilih aku atau dia? Ucap sosok itu dengan pedang emas di tangan kanannya, menunjuk sosok berjubah biru yang menatap King Yongjun dengan serius. Mengapa aku harus memilih kalian? Tanya King Yongjun yang sedang memulihkan dirinya, membuat kedua sosok yang saling bermusuhan tersebut saling berpandangan. Karena itu akan mempermudah pekerjaan kami yang sia-sia ini, jawab sosok berjubah biru dengan santai. Mempermudah pekerjaan? Tanya King Yongjun dengan penasaran. Apakah kamu pikir kami bertempur untuk memperebutkan pusaka sampah? Jawaban sosok dengan pedang emas di tangan kanannya tersebut membuat King Yongjun terkesiap. Jadi kalian sebelumnya
Kami memerlukan darah emasmu, ucap sosok berjubah biru menanggapi, membuat Kim Yong Jun terdiam. Nak, apakah kamu sudah punya pilihan? Tanya sosok dengan pedang emas di tangan kanannya. Mengejutkan Kim Yong Jun yang terdiam tersebut. Jika aku tidak memilih, apa yang akan kalian lakukan? Maka yang terkuatlah yang akan memilikimu, jawab sosok berjubah biru dengan serius. Jika demikian, lakukanlah, ucap Kim Yong Jun dengan tenang, namun baru saja dirinya selesai berbicara. Tiba-tiba segel bola emas transparan muncul dan mengurungnya. Aku ingin kamu melihat siapa yang pantas menjadi abadi tanpa tatanan. Ucap sosok dengan pedang emas tersebut, bergerak menyerang sosok berjubah biru, membuat tempat itu kembali menjadi medan pertempuran abadi. Duar, duar. Ledakan maha dahsyat kembali bergema mengguncang kawasan itu dengan hebat. 2 menit kemudian, di saat pertempuran sedang berlangsung, tiba-tiba sosok King Ruo muncul di kawasan tersebut. Jun-er, ucapnya dengan perasaan lega, lalu bergerak menghampiri Kim Yong Jun yang berada di dalam segel bola emas transparan. Sus! Sosok King Ruo yang bergerak seperti kilatan cahaya meraih bola emas transparan yang mengurung Kim Yong Jun, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Ah! Teriak kedua sosok abadi yang sedang bertarung tersebut murka dengan segera menghentikan pertarungannya, bergerak mengejar sosok King Ruo yang bergerak membawa segel bola emas yang mengurung Kim Yong Jun. Keparat, siapa kamu ikut campur urusan kami? Dengan murka menyala, mengejar King Ruo yang bergerak dengan melepaskan aura abadi tingkat 2. Di hadapan kedua sosok tersebut, Jun-er, di mana Tao Tian dan Tao Tu? Tanya King Ruo dengan khawatir. Ada di dalam cincin penyimpananku, ayah. Jadi sebelumnya, ayah, kehadiran Paman Tao Tian dan Tao Tu juga tidak akan memberikan bantuan yang berarti. Justru mereka akan terbunuh sia-sia, jawab Kim Yong Jun menjelaskan alasannya. Tapi ini terlalu beresiko, ucap King Ruo menggelengkan kepalanya. Lalu ayah, bagaimana dengan mereka? Tanya Kim Yong Jun yang masih berada di dalam segel bola emas dengan khawatir, menatap kedua sosok abadi yang terus mengejar mereka dengan murka menyala tersebut. Berbicara pada King Ruo, ayah tidak membunuh mereka karena ayah ingin tahu Tao Tian dan Tao Tu, jawab King Ruo yang tiba-tiba berhenti. Sus. Kedua sosok tersebut ikut berhenti, menatap King Ruo yang menggunakan topeng perak dengan penuh kemarahan. Kembalikan dia pada kami, maka kami akan mengampuni nyawamu, ucap sosok dengan pedang emas dengan serius. Sejak kapan organisasi rahasia pedang langit begitu arogan di wilayah selatan ini? Apakah kamu ingin menyusul Dai Feng Su yang lemah itu? Kata-kata King Ruo membuat sosok tersebut langsung melepaskan kekuatan puncaknya, menatap King Ruo dengan penuh kemarahan. Organisasi teratai langit, kalian benar-benar. Matilah kau, ucapnya bergerak ke arah King Ruo sambil menebaskan pedang emasnya. Sus, sosoknya bergerak seperti kilatan cahaya, beradu dengan sosok King Ruo yang juga justru bergerak ke arahnya. Duar. Ledakan maha dahsyat mengguncang kawasan itu dengan hebat, hingga mendorong sosok berjubah biru yang berasal dari organisasi rahasia Istana Dewa Tersembunyi terlempar hingga ratusan meter. Ah! Sosok berpedang emas itu terlempar dengan tangan terpotong dan tubuh bersimbah darah. Sangat kuat, batinnya menatap King Ruo dengan serius sambil memulihkan dirinya. 200 meter dari tempat King Ruo berada, sosok berjubah biru yang sebelumnya terlempar oleh gelombang ledakan tersebut langsung menggunakan kesempatan itu untuk menyelamatkan diri. Sus! Sosoknya bergerak, meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya, membuat sosok berpedang emas tersebut menjadi salah tingkah. Bajingan, ternyata benar-benar pengecut, ucapnya kesal. Bukankah sebelumnya kamu ingin membunuhku? Lalu tunggu apa lagi, ucap King Ruo membuyarkan pikirannya. Cih, tunggu pembalasanku. Sambil bergerak pergi, meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya. Sus, sosoknya bergerak pergi, menghilang dari hadapan King Ruo. Ayah, ucap Kim Yong Jun dengan heran, menatap sosok berpedang emas yang terluka tersebut pergi. Tenanglah, ayah memang sengaja melakukannya,
ucap King Ruo sambil menghancurkan segel bola emas transparan yang mengurung King Yongjun. Maksud ayah, biarkan mereka saling curiga dan saling menyerang satu sama lainnya, jawab King Ruo yang menggunakan topeng emas tersebut bergerak dengan tenang. Aku mengerti, ayah. Swus, swus. Sosok King Ruo bergerak pergi dengan kecepatan puncaknya, kembali menuju tempat persembunyian mereka sebelumnya. Di tempat lain, di puncak gunung batu mengambang di kawasan selatan dunia kecil tersebut. Saudara, ini sudah terlalu lama, apakah sudah ada kabar dari Seng Sun Yanging? Tanya King Di yang ternyata sudah tiba di tempat itu berbicara dengan khawatir. Saudara, aku justru lebih khawatir pada saudara Yu Liang Hao dan yang lainnya, karena bagaimanapun juga keberadaan semi-abadi saat ini tidak ubahnya seperti semut di hadapan gajah, jawab Xuan Wu Zuxian dengan khawatir. Saudara benar, apalagi jika terjadi sesuatu pada Mao Yanhei dan Mao Yanhong, ucap Hu Yanlan menimpali, menyebut kedua hewan buas pelayan Fang Yu Caihong yang sebelumnya pergi bersama Yu Jieru tersebut dengan serius. Hais, para abadi ini benar-benar arogan, ucap King Di dengan perasaan tidak berdaya. Duar, duar. Ledakan dahsyat terus bergema dari berbagai arah, membuat dunia kecil klan Shen Yu tersebut semakin mencekam. 1 jam kemudian, di saat mereka benar-benar mulai putus asa, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh ledakan dahsyat pertempuran di luar perisai segel. Duar. Duar, gelombang ledakan dahsyat itu mendorong gunung batu mengambang yang mereka tempati bergeser dari posisinya. Tetap tenang, ucap Xuan Wu Zuxian sambil mengurung King Di dan Hu Yanlan dalam segel bola air transparan. Benar-benar keterlaluan, ucap King Di dengan kesal, menatap dua kelompok dari organisasi Pedang Langit dan organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang sedang bertempur tersebut. Atau jangan-jangan mereka memperebutkan sumber daya atau pusaka tingkat tinggi, ucap Hu Yanlan. Sepertinya demikian, jawab Xuan Wu Zuxian, sambil mengamati pertempuran hebat yang terjadi di atas langit dunia kecil tersebut dengan penasaran. Saat sedang mengamati pertempuran hebat tersebut, tiba-tiba Xuan Wu Zuxian merasakan cincin penyimpanannya bergetar. Saudara, ada apa? Tanya Hu Yanlan dengan penasaran. Saudara Liang Hao dan saudara Long Yuwei ada di timur tempat kita berada, tapi mereka tidak berani bergerak, jawabnya menjelaskan. Lalu bagaimana dengan Mao Yanhong dan Mao Yanhei, dan saudara Si Pian? Tanya King Di. Mereka terpisah, jawab Xuan Wu Zuxian, membuat King Di dan Hu Yanlan begitu khawatir. Hais, bagaimana ini, ucap King Di dengan serius. Begini saja, aku akan menjemput mereka, ucap Xuan Wu Zuxian yang ingin mereka menunggu di tempat itu. Saudara, meninggalkan kami dengan kekuatan seperti ini, sama halnya dengan membiarkan kami menunggu kematian yang pasti akan tiba, ucap King Di. Saudara, bagaimana jika kami bersembunyi di dalam cincin penyimpanan saudara saja, ucap Hu Yanlan dengan serius. Ide yang baik, tapi saudara, aku bukan seorang ahli mantra formasi, ucap Xuan Wu Zuxian dengan serius. Tidak masalah, kami akan menggunakan kekuatan kami untuk bertahan, ucap King Di dengan serius. Baiklah, jawab Xuan Wu Zuxian sambil mengurung King Di dan Hu Yanlan ke dalam segel bola air transparan. Saudara, kabari aku jika kalian sudah benar-benar tidak nyaman, ucapnya, lalu memasukkan segel bola air tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Namun baru saja Xuan Wu Zuxian selesai memasukkan King Di dan Hu Yanlan ke dalam cincin penyimpanannya, tiba-tiba ledakan aura kehancuran bergerak menuju gunung batu tersebut. Mereka benar-benar keterlaluan, ucapnya kesal, saat tebasan pedang emas yang tidak mengenai sasaran yang dilepaskan oleh kelompok yang sedang bertarung tersebut bergerak ke arahnya. Duar. Ledakan dahsyat bergema, saat tebasan pedang tersebut mengenai puncak gunung kecil itu dan menghancurkannya. Sus. Sosok Xuan Wu Zuxian yang berhasil menghindari tebasan pedang tersebut membiarkan dirinya terlempar, dan menggunakan kesempatan itu untuk pergi. Namun baru saja dirinya menjauh, tiba-tiba dua sosok abadi dari organisasi rahasia pedang emas menghadangnya. Siapa kamu? Lalu dari kelompok mana kamu berasal?
menatap Xuan Wu Zuxian dengan menyeringai dingin. Aku Xuan Wu Zuxian, tidak tergabung dalam kelompok manapun, Tuan, jawab Xuan Wu Zuxian dengan serius. Sambil menunjukkan lencana klan yang dimilikinya, membuat kedua sosok tersebut saling berpandangan. Lalu tertawa terbahak-bahak, benar-benar lucu, lihatlah wajahnya. Berbicara pada rombongannya, menatap Xuan Wu Zuxian dengan santai. Tuan, apakah ada yang salah? Tanya Xuan Wu Zuxian yang sedang terburu-buru tersebut dengan serius. Tentu saja salah. Benar-benar lucu. Apakah kamu pikir kami akan membiarkan saingan kami tetap hidup? Saingan? Tuan, aku benar-benar tidak tahu apa yang Tuan maksud. Dengan wajah serius, membuat kedua sosok itu kembali tertawa. Jika orang lain mungkin akan percaya dengan caramu berbohong seperti ini, tetapi tidak dengan kami, ucap sosok tersebut yang ternyata sedang mengulur waktu, menunggu rombongannya yang sedang bertempur. Tidak lama kemudian, empat sosok lainnya yang baru selesai membunuh dua anggota dari organisasi Istana Dewa Tersembunyi, muncul dan mengepung Xuan Wu Zuxian. Tuan, ini salah paham, ucap Xuan Wu Zuxian yang merasa khawatir dengan keselamatan Yu Jieru dan rombongannya. Jika tidak ingin kami melakukannya dengan kasar, maka serahkan mutiara jiwa abadi milikmu. Dengan tatapan tajam, membuat Xuan Wu Zuxian yang serba salah itu terdiam. Hais, andai saja aku memiliki senjata abadi seperti milik yang mulia, mungkin situasinya tidak akan seperti ini, batinnya tiba-tiba bergerak menyerang sosok dengan tingkatan yang paling rendah. Sosoknya bergerak seperti kilatan cahaya, bergerak menyerang sosok abadi tingkat 2 yang berada 200 meter di hadapannya. Duar, ledakan dahsyat bergema, dengan kilatan cahaya yang saling bertabrakan, mengguncang kawasan itu dengan hebat. Xuan Wu Zuxian yang berhasil membunuh sosok tersebut terkena serangan salah satu dari rombongan tersebut dengan tebasan cahaya emas yang kembali muncul menyerangnya. Di saat Xuan Wu Zuxian benar-benar terdesak, tiba-tiba kilatan cahaya perak muncul, menghalau tebasan cahaya emas tersebut ke berbagai arah. Duar, ledakan dahsyat bergema, membuat kelima sosok dari organisasi rahasia pedang langit tersebut menghentikan serangannya. Zuxian, maaf aku terlambat, ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul di sisinya. Yang mulia, hamba baik-baik saja, ucapnya dengan serius walaupun dengan baju yang sudah bersimbah darah. Beristirahatlah, ucap King Ruo sambil memasukkannya ke dalam dunia jiwa, menatap kelima anggota organisasi rahasia pedang langit yang kini menjaga jarak. Beraninya main keroyok, matilah kau, ucap King Ruo yang tiba-tiba bergerak, menyerang sosok yang paling kuat di antara mereka, dengan menebaskan pedang peraknya. Sosok tersebut juga menebaskan pedang emasnya, yang langsung beradu dengan serangan pedang King Ruo. Duar, ledakan dahsyat mengguncang kawasan itu dengan hebat, bersamaan dengan sosoknya yang terjatuh dengan tubuh terbelah dua. Oh tidak, ucap keempat sosok lainnya panik, saat melihat sang pemimpin kelompok yang merupakan abadi tingkat 4 tersebut terbunuh dengan seketika. Mereka bergerak menyelamatkan diri, namun tiba-tiba terpental. Oh tidak, dengan wajah pucat pasi, menyadari kawasan tersebut telah tersegel oleh dinding medan pertempuran abadi. Keempat sosok tersebut berkumpul, lalu membentuk serangan formasi. Ratusan pedang emas muncul, menghantam dinding segel dengan ekstrim. Apa? Rombongan tersebut terkejut, menghentikan serangannya, saat ratusan pedang emas yang mereka lepaskan menembus dinding emas transparan tersebut seperti kabut. King Ruo muncul di hadapan mereka sambil melepaskan serangan tapak emas naga ilahi, yang langsung menghantam tubuh mereka dengan telak. Duar. Keempat sosok tersebut terlempar dengan tubuh bersimbah darah. Teknik naga ilahi, ucap rombongan tersebut sambil bangkit dan memulihkan diri. Benar, apakah dia berasal dari ras naga? King Ruo kembali muncul di hadapan mereka, lalu mencengkram leher salah satu dari rombongan tersebut. Hanya abadi tingkat 2 sudah begitu arogan. Matilah kau,
Ucapnya tiba-tiba meremukkan leher sosok tersebut, membuat ketiga sosok lainnya semakin ketakutan. Ampun Tuan, kami tidak akan ada pengampunan, jawab King Ruo memotong kata-kata mereka, sambil menyegel mutiara jiwa abadi sosok yang terbunuh di tangannya. Tapi Tuan, kami punya informasi penting, jika Tuan membiarkan kami hidup, maka kami serahkan mutiara jiwa abadi milik kalian. Ucap King Ruo membuat rombongan tersebut terdiam. Tapi apakah Tuan akan membiarkan kami hidup? Tentu saja, jawab King Ruo dengan santai, membuat ketiga sosok tersebut langsung mengeluarkan mutiara jiwa abadi miliknya dengan paksa. Tuan, ucapnya dengan wajah tidak rela, sambil menyerahkan mutiara jiwa abadi miliknya. Bicaralah, ucap King Ruo sambil menerima mutiara jiwa abadi tersebut dan menyegelnya. Tuan, istana es di atas danau raksasa, di tengah dunia kecil sedang menunjukkan fenomena aneh. Selain itu, kekuatan segel kabut kematian yang dapat menghilangkan kultivasi seseorang bahkan di tingkat abadi juga ikut melemah, dan saat ini orang-orang kami sedang menghadapi ribuan roh ikan pelahap samudera, ucap. Sosok itu menjelaskan. Lalu apa maksud dari fenomena tersebut? Tanya King Ruo. Sepertinya Trisula pengendali samudera akan muncul, Tuan, jawabnya dengan serius, membuat King Ruo terdiam. Baik, ucap King Ruo lalu mengurung mereka ke dalam segel bola emas transparan. Tuan, ini, menatap King Ruo dengan marah dan kecewa. Apakah ada yang salah? Bukankah Tuan sudah berjanji sebelumnya? Benar, aku berjanji tidak akan membunuh kalian, tetapi aku tidak berjanji akan melepaskan kalian, ucap King Ruo sambil memasukkan segel bola emas transparan tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Semoga ini benar, dan menjadi kabar gembira bagi Liang Hao, ucapnya lalu meninggalkan tempat itu. Bergerak mencari Yu Jieru dan rombongannya. 5 menit setelah King Ruo pergi, belasan anggota organisasi teratai langit tiba di tempat itu, memeriksa jejak pertempuran yang tersisa dengan seksama. Sepertinya baru saja terjadi pertempuran hebat di kawasan ini, ucap pemimpin pasukan dengan serius. Benar, tapi ini cukup aneh. Maksud saudara, jika benar terjadi pertempuran hebat di tempat ini, lalu mengapa kita tidak mendengar suara pertempuran tersebut? Dengan wajah serius, membuat rombongan tersebut saling berpandangan. Saudara benar, apakah itu artinya pertempuran tersebut tersegel oleh medan pertempuran abadi? Tidak mungkin, karena aturan ruang dan waktu dunia kecil ini melarang hal itu, ucap sosok lainnya menanggapi. Hal itu mungkin saja terjadi jika dia adalah seorang ahli mantra formasi, ucap pemimpin kelompok tersebut dengan serius. Saudara benar, tapi sejak Shen Guo Shiling lenyap, tidak ada lagi para ahli mantra formasi itu. Saudara, mereka tidak lenyap, tetapi menyembunyikan diri, ucap pemimpin kelompok tersebut sambil mengedarkan pandangannya. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan? Terus bergerak, dan biarkan mereka saling membunuh. Tugas kita adalah memanfaatkan situasi tersebut, serta mencari keberadaan pembunuh tersebut. Baik, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, sosok King Ruo yang bergerak menuju tempat persembunyian Yu Jieru, yang sebelumnya telah mendapat kabar dari Xuan Wu Zuxian, bergerak dengan tenang. Benar-benar aneh, mereka bertempur begitu terbuka tanpa menghiraukan risiko yang bisa saja dimanfaatkan oleh kelompok lain yang menunggu kesempatan untuk mengambil keuntungan dari pertarungan ini. Atau apakah mereka dengan sengaja ingin menghancurkan dunia kecil ini, ucapnya dengan heran saat melewati beberapa sosok abadi dari dua organisasi rahasia langit yang berbeda, yang bertarung. Tanpa menggunakan segel medan pertempuran abadi. Tidak lama kemudian setelah bergerak beberapa waktu, King Ruo akhirnya tiba di tempat persembunyian Yu Jieru dan Long Yuwei. Sosoknya mendarat di atas langit reruntuhan permukiman yang begitu luas, yang melepaskan aura kuno dari monster pelahap langit. Kota Guaiwu, ucapnya pelan, sambil memanggil Yu Jieru dan Long Yuwei yang sedang bersembunyi. Tidak lama kemudian, dua kilatan cahaya yang keluar dari reruntuhan pemukiman tersebut bergerak mendekatinya.
Penguasa, ucap kedua sosok tersebut berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan tenang, sambil mengedarkan pandangannya, memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. Terima kasih, penguasa muda. Sambil berdiri di hadapan King Ruo. Bagaimana keadaan kalian? Tanya King Ruo dengan tenang. Kami baik-baik saja, penguasa, jawab Long Yuwei dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Kami terpisah dengan saudara Sipian, Mao Yanhong dan Mao Yanhei penguasa, ucapnya dengan perasaan tidak nyaman. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku sudah mendapat kabar dari mereka, tapi bagaimana bisa kalian terpisah? Tanya King Ruo. Penguasa, pada saat kami mendapat perintah dari saudara Xuan Wu Zuxian sebelumnya, kami langsung bergerak kembali. Tapi pertempuran abadi tingkat 2 membuat kami terpisah, jawab Long Yuwei menjelaskan. Kami terpisah di tempat ini, sedangkan saudara Sipian dan kedua kucing neraka tersebut terlempar ke arah yang berlawanan dengan kami. Yu Jieru menjelaskan, para abadi ini benar-benar keterlaluan, mereka bertarung di mana-mana dengan bebas, tanpa menggunakan segel medan pertempuran abadi, ucap King Ruo dengan kesal. Penguasa, itu bukan salah mereka, ucap Yu Jieru. Maksudnya, tanya King Ruo dengan penasaran. Karena aturan ruang dan waktu dunia ini yang melarangnya penguasa, jawab Yu Jieru menjelaskan. Membuat King Ruo mengangguk-anggukan kepalanya. Akhirnya aku mengerti, ucapnya pelan, menyadari tindakan orang-orang dari organisasi rahasia langit tersebut, menatap Yu Jieru dengan serius. Penguasa, apakah ada yang salah? Tanya Yu Jieru dengan serius. Liang Hao, istana es di atas danau raksasa sedang menunjukkan fenomena aneh. Selain itu, kekuatan segel kabut kematian yang dapat menghilangkan kultivasi seseorang juga ikut melemah, dan saat ini orang-orang dari organisasi rahasia pedang langit sedang menghadapi ribuan roh ikan pelahap samudera, jawab King Ruo menjelaskan, membuat Yu Jieru langsung panik. Oh tidak, ucapnya dengan serius. Liang Hao, ada apa? Penguasa, hamba tidak tahu apakah ada pecahan tombak pengendali samudera di dasar danau makam es. Tetapi segel inti dunia ini ada di dalam makam istana es yang ditopang oleh roh monster pelahap samudera. Jika mereka membantai monster tersebut, itu sama saja menghancurkan dunia kecil ini, jawab Yu Jieru dengan serius membuat King Ruo langsung membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Sus. Pusaran biru keemasan muncul di hadapan mereka. Aku ingin kalian beristirahat dan memulihkan diri, ucap King Ruo dengan serius. Baik, penguasa. Dengan sikap hormat, lalu bergerak memasuki gerbang dimensi dunia jiwa yang ada di hadapan mereka. Setelah Long Yuwei dan Yu Jieru berada di dalam dunia jiwa, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, bergerak mencari Sipian, Mao Yanhong dan Mao Yanhei. Sus, sosok bergerak, sambil mengabari Sipian untuk tidak bergerak meninggalkan tempatnya. Organisasi rahasia langit ini benar-benar sembarangan, ucapnya dengan serius. Setelah bergerak ke arah utara sejauh 35 km, King Ruo akhirnya tiba di reruntuhan permukiman yang berada di puncak gunung yang sudah porak-poranda. Tempat ini baru saja dihancurkan, ucapnya dengan khawatir, sambil melepaskan kesadaran dewanya. Mencari keberadaan Sipian, Mao Yanhong dan Mao Yanhei dengan seksama. Tidak ada tanda kehidupan di tempat ini, apakah mereka sudah pergi? King Ruo membatin, sambil terus bergerak memeriksa tempat tersebut. Tidak lama kemudian, saat sedang memeriksa kawasan tersebut, tiba-tiba King Ruo merasakan cincin penyimpangannya bergetar. Sipian, ucapnya dengan segera memeriksa lencana pesan jiwa yang baru saja diterimanya tersebut dengan serius. Oh tidak, ucapnya pelan, lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan perasaan tidak tenang. Sus, sosoknya bergerak menuju pusat dunia kecil klan dewa ikan tersebut dengan kecepatan puncaknya. Istana dewa tersembunyi, beraninya kalian menawan orang-orangku, ucap King Ruo dengan kesal sambil terus bergerak. Sus, sosoknya bergerak dengan kecepatan puncaknya. 43 km kemudian,
tiba-tiba dirinya melihat dua kelompok dari organisasi Pedang Langit dan Teratai Langit yang sedang bertempur. Benar-benar keterlaluan. Membatin, menatap ribuan hewan buas dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi yang tewas oleh pertempuran para abadi tersebut. King Ruo terdiam sesaat, menatap pertempuran tersebut dengan gamang, khawatir memikirkan bahaya jika dunia kecil itu akan hancur, juga khawatir kelompok tersebut akan bertemu dengan anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang sedang menawan Si Pian, Mao Yanhong dan Mao Yanhei. Ini semakin lebih sulit, ucapnya pelan. Setelah berpikir cukup lama, King Ruo lalu menghindari pertempuran tersebut. Sosoknya kembali bergerak menuju pusat dunia kecil tersebut dengan kecepatan puncaknya. Sepanjang perjalanan menuju pusat dunia kecil tersebut, tidak henti-hentinya suara pertempuran bergema. Menggetarkan setiap kawasan dan memporak-porandakannya dengan hebat, membuat dunia kecil seolah-olah ladang pertempuran bebas. Mereka benar-benar egois, mengatasnamakan langit untuk membenarkan tindakannya dan sekarang mereka benar-benar memperlihatkan keburukannya. King Ruo membatin, sambil terus bergerak dengan perasaan kesal. Setelah bergerak sepanjang waktu, menjelang malam King Ruo akhirnya tiba di pusat dunia kecil tersebut, mendapati kawasan tersebut lebih kacau dari tempat lainnya, di mana kelompok organisasi Pedang Langit dan organisasi Istana Dewa Tersembunyi sedang bertempur. Walaupun dengan perasaan lega karena segel pusat dunia kecil tersebut aman, namun King Ruo juga begitu khawatir saat melihat kelompok dari organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang sedang digempur. Pada saat dirinya hendak bergerak menghentikan pertempuran tersebut, tiba-tiba King Ruo merasakan kekuatan yang begitu luar biasa bersembunyi di balik awan gelap sedang mengamati pertempuran tersebut. Organisasi Teratai Langit, ternyata mereka sedang menunggu untuk mengambil keuntungan dari kekacauan ini, batinnya, menatap sosok berjubah emas dengan motif 3 bunga teratai yang berada di antara 15 sosok abadi yang sedang mengamati pertempuran tersebut. Apakah dia pemimpin suci organisasi rahasia Teratai Langit? Menatap sosok tersebut dengan serius. Setelah terdiam cukup lama, King Ruo akhirnya menemukan cara untuk mencari keberadaan Si Pian dan rombongannya. Sosoknya muncul di hadapan semua orang. Lancang, teriaknya dengan keras, sambil melepaskan tebasan cahaya perak ke arah kelompok organisasi rahasia Pedang Langit dan melepaskan serangan tapak emas naga ilahi pada kelompok organisasi rahasia Istana Dewa Tersembunyi. Duar, ledakan maha dahsyat mengguncang kawasan itu dengan hebat, mendorong kedua kelompok yang sedang bertempur tersebut hingga ratusan meter. Sangat kuat, ledakan aura serangannya begitu mengerikan, ucap kedua kelompok yang terlempar tersebut berbicara pada rombongannya, yang langsung menghentikan pertikaian mereka, menatap King Ruo dengan serius. Kalian yang bersembunyi di timur, keluarlah, ucap King Ruo, mengarahkan pandangannya pada tempat persembunyian kelompok organisasi rahasia Teratai Langit dengan tajam, membuat kelompok dari organisasi Pedang Langit dan Istana Dewa Tersembunyi tampak terkejut. Apakah kita diawasi? Saling berpandangan dengan heran. Di balik awan, di tempat persembunyian kelompok organisasi rahasia Teratai Langit. Wakil pemimpin utama, bagaimana ini? Tanya seorang komandan pasukan pada sosok berjubah emas itu dengan serius. Sosok ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh, ucap sosok yang dipanggil wakil pemimpin utama tersebut, lalu mengibaskan tangannya. Kabut ilusi yang menyamarkan keberadaan mereka lenyap, menampilkan sosoknya beserta 15 anggota pasukannya. Apa? Ucap kelompok dari organisasi Pedang Langit dan Istana Dewa Tersembunyi terkejut, menatap kelompok organisasi Teratai Langit dengan tajam. Kalian memasuki tempat ini dengan paksa, lalu bertarung dengan bebas. Siapa yang memberi izin pada kalian untuk bertindak seperti ini? Siapa kamu dan apa yang membuatmu berhak berbicara seperti itu? Seorang dari anggota organisasi Pedang Langit, yang merupakan abadi tingkat 3, menatap King Ruo yang menggunakan topeng perak dengan kesal. Kilatan cahaya emas dan perak yang berpadu, melesat ke arah sosok tersebut. Ledakan dahsyat bergema, menewaskan sosok tersebut dengan seketika.
Tubuh yang terpotong tersebut terjatuh dengan bebas. Bukan seperti itu cara menjawab pertanyaan, ucap King Ruo, membuat ketiga kelompok dari organisasi rahasia langit tersebut menjaga jarak. Benar-benar kuat, siapa sosok ini sebenarnya? Ucap kelompok tersebut berbicara pada rombongannya masing-masing, menatap King Ruo yang tiba-tiba muncul dan mengganggu pertempuran tersebut dengan serius. Di sisi timur langit dunia kecil tersebut, apakah wakil pemimpin utama pernah melihat teknik serangan ini? Tanya anggota kelompok organisasi teratai langit pada sosok berjubah emas yang langsung melepaskan segel perisai perlindungan. Aku tidak pernah melihat teknik ini, benar-benar teknik yang luar biasa, jawab sosok tersebut, menatap King Ruo dengan serius. Di sisi utara, 15 anggota organisasi rahasia pedang langit benar-benar dibuat bingung. Siapa dia sebenarnya? Menatap King Ruo yang menggunakan topeng perak dengan penasaran. Teknik emas penebas langit, apakah dia Dai Feng Su? Berbicara pada rombongannya melalui telepati. Tidak mungkin, tingkat penguasaan Dai Feng Su pada teknik emas penebas langit tidak seperti ini, bisa dikatakan hanya 40% saja. Tapi sosok ini melebihi tingkat sempurna, ucap sosok lainnya menanggapi dengan tubuh bergidik. Benar, apalagi ini seperti kombinasi teknik pedang yang berbeda, ucap sosoknya lainnya dengan serius. Di sisi utara, anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang terdiri dari 12 orang tersebut hanya bisa berjaga-jaga dan menjaga jarak. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Menatap King Ruo dengan perasaan ngeri. Jika situasi tidak memungkinkan, yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita adalah pergi dari tempat ini. Baik, ucap rombongan tersebut dengan serius. Apakah kalian bisu? Ucap King Ruo, memecahkan diskusi rahasia mereka, sambil menatap anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi. Sosoknya bergerak mendekati kelompok tersebut dengan perlahan. Tuan, kami. Salah satu dari kalian telah menawan pelayanku, jika ada yang merasa melakukannya, maka serahkan sekarang juga, supaya aku dapat mempertimbangkan nasib kalian, ucap King Ruo, membuat rombongan tersebut saling berpandangan. Tuan, kami, jika dalam hitungan ketiga tidak ada yang mau mengaku, maka jangan salahkan aku bertindak arogan. Ucap King Ruo dengan serius. 1, ucapnya mulai menghitung, membuat kelompok tersebut menjadi salah tingkah. Tapi, Tuan, kami tidak tahu rupa dan siapa pelayan Tuan tersebut, karena kalian telah membunuh jutaan hewan buas dan menawannya. Siapa yang memberi izin kalian untuk melakukan hal seperti itu? Ucap Oing Ruo memotong kata-kata sosok tersebut sambil terus menghitung. Oh tidak, ucap rombongan tersebut semakin panik, saat King Ruo tiba-tiba melepaskan aura kemarahan yang penuh dengan niat membunuh. Kelompok tersebut bergerak mundur, hendak menjaga jarak, namun tindakan mereka langsung dihentikan oleh King Ruo. Berani kalian bergerak sedikit saja lagi, maka aku akan benar-benar membunuh kalian. Membuat kelompok tersebut langsung terdiam mematung. Tuan, ucap salah satu dari kelompok tersebut mengeluarkan hewan buas tingkat tinggi dari dalam cincin penyimpanannya, bahkan beberapa dari mereka ada yang menawan monster pelahap samudera, hingga salah satu dari rombongan tersebut mengeluarkan Sipian, Mao Yanhong dan Mao Yanhei dari dalam segel cincin penyimpanannya. Tuan, ucap Sipian sambil berlutut dengan hormat, membuat wakil pemimpin utama organisasi teratai langit menajamkan penglihatannya. Hewan buas dari neraka, ucapnya dengan serius. Di hadapan mereka, King Ruo yang telah selesai memastikan keadaan Sipian dan rombongannya, lalu menganggukkan kepalanya. Beristirahatlah, ucapnya sambil menggerakkan tangannya, bersamaan dengan lenyapnya ketiga sosok tersebut. Setelah menyegel Sipian, Mao Yanhong dan Mao Yanhei ke dalam cincin penyimpanannya, King Ruo menggerakkan tangannya, melepaskan roh pelahap samudera yang menyerupai ikan raksasa dengan sisik naga tersebut ke dalam danau besar yang ada di bawahnya. Apakah perlu aku mengulangi pertanyaanku, supaya kalian dapat menjawab pertanyaanku dengan baik? Dengan tatapan tajam, Tuan, jika Anda ingin tahu alasan kami, setidaknya beritahu kami,
dengan siapa kami berbicara? Ucap sosok berjubah emas dengan motif 3 bunga teratai, berbicara pada King Ruo dengan sikap berhati-hati. Shen Luo terah kedua. King Ruo membatin, dan sedikit terkejut saat merasakan keberadaan kekuatan darahnya yang sedikit kacau. Sosoknya tiba-tiba memburam, lalu muncul 15 meter di hadapan sosok tersebut. Sejak kapan kamu dapat berbicara sopan seperti ini? Tapi darah busuk dalam tubuhmu itu membuatku ingin muntah, ucap King Ruo membuat wajah sosok tersebut merah padam. Lancang, menghina wakil pemimpin utama hukumannya adalah mati. Ucap sosok yang ada di sisi kirinya, yang merupakan abadi tingkat 3 berbicara pada King Ruo dengan kesal. Apakah aku berbicara padamu? Menyela pembicaraan adalah karakter yang buruk. Teknik pedang milik Dayu Fengsu yang dikombinasikan dengan teknik penebas bulan melesat ke arah sosok tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema, saat cahaya keemasan yang berpadu dengan cahaya perak tersebut menebas dan memotong tubuh sosok tersebut. Benar-benar kuat, ucap wakil pemimpin utama organisasi rahasia teratai langit tersebut dengan tenang. Berbeda dengan kelompok lainnya yang tampak ciut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh King Ruo. Hais, berbicara dengan kalian tidak ubahnya berbicara pada patung, sedangkan yang berani berbicara adalah anak kecil. Karena tidak ada yang mau menjawab pertanyaanku, maka aku memberi kalian kesempatan untuk pergi. Karena sebelumnya kalian memasuki dunia kecil ini dengan paksa, maka aku juga ingin kalian pergi dengan cara yang sama. Bagaimana cara kalian melakukannya, aku serahkan pada kalian. Aku beri waktu 3 jam. Lewat dari itu, aku akan mengubur kalian di tempat ini. Tapi Tuan, pemimpin kelompok organisasi Istana Dewa Tersembunyi keberatan. Tidak akan ada toleransi. Selain itu, aku juga ingin mengingatkan, jangan pernah menyentuh makam Istana Es dan membunuh monster pelahap samudera lagi, atau kalian semua akan berada di dalam kehampaan abadi, ucap King Ruo dengan serius. Sosoknya memburam, lenyap dari tempat itu, membuat ketiga kelompok dari organisasi rahasia langit tersebut saling berpandangan. Panggil mereka yang masih bertarung di luar kawasan ini. Karena aku benci dengan suara berbisik yang mengganggu istirahatku. Suara King Ruo bergema, muncul seperti angin menyapu kawasan tersebut, lalu lenyap kembali. Di sisi utara, anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi langsung memanggil rombongannya yang berada di luar kawasan tersebut untuk segera berkumpul, yang juga diikuti oleh kelompok dari organisasi Pedang Langit dan organisasi rahasia Teratai Langit. Waktu kita untuk pergi kini tersisa 3 jam lagi, saudara, apa yang harus kita lakukan? Anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi mulai khawatir, sedangkan di sisi timur, anggota organisasi Teratai Langit tiba-tiba bergerak mendekati organisasi rahasia Pedang Langit. Saudara, aku Luo Buqi, wakil pemimpin utama organisasi Teratai Langit, ucap sosok berjubah emas tersebut memperkenalkan dirinya. Oh, Shen Luo terah pertama, aku Buyu, apakah saudara punya ide? Tanya pemimpin kelompok organisasi Pedang Langit yang ternyata menggunakan nama samaran, berbicara pada Luo Buqi dengan tenang. Luo Buqi menganggukkan kepalanya. Tapi sebelum itu, apakah aku boleh bertanya? Silakan, jawab Buyu dengan tenang. Apakah saudara mengenali teknik pedang yang digunakan oleh sosok sebelumnya? Luo Yu menggelengkan kepalanya. Teknik ini terlihat seperti teknik emas penebas langit yang dikombinasikan dengan teknik lain, jawabnya dengan santai. Lalu apakah saudara bisa menebak siapa sosok ini? Tanya Luo Buqi dengan penasaran. Buyu kembali menggelengkan kepalanya, membuat Luo Buqi terdiam. Lalu apa rencana saudara? Tanya Buyu membuyarkan lamunan sosok abadi tingkat 6 tersebut. Apa yang saudara pahami dari peringatan dari sosok sebelumnya? Tanya Luo Buqi dengan serius. Peringatan yang arogan dan tidak masuk akal, dengan waktu yang sangat singkat, bagaimana mungkin kita bisa pergi dari dunia kecil ini, jawab Buyu dengan serius. Benar, ucap Luo Buqi. Lalu apa rencana saudara? Melawan, dia hanya sendiri, sedangkan kita. Mengedarkan pandangannya,
menatap semua orang yang ada di tempat itu dengan santai. Tapi bagaimana jika dia juga memiliki rombongan? Tanya Buyu dengan serius. Dengan jumlah kita, apa yang saudara khawatirkan? Luo Buqi menanggapi dengan santai. Tapi saudara, sebelumnya aku juga khawatir, apalagi dengan kekuatan yang dimilikinya. Tapi apakah saudara lupa mengapa organisasi kita dibuat? Karena memang untuk menghadapi sosok yang seperti ini. Lagi pula jika dia memiliki kelompok, lalu mengapa dia muncul seorang diri setelah saudara mengacau di tempat ini dalam waktu yang cukup lama? Saudara, satu ranting dapat dipatahkan dengan mudah, tetapi tidak dengan puluhan ranting yang digabungkan, ucap Luo Buqi yang benar-benar tidak menunjukkan ketakutan tersebut menjelaskan. Saudara, benar. Lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya Buyu dengan tenang. Luo Buqi mengarahkan pandangannya, menatap istana es yang ada di tengah danau raksasa yang ada di bawahnya. Mengambil tombak pengendali samudera, lalu bagaimana cara kita menggunakannya, akan kita bicarakan setelah kita mendapatkannya. Baik, tapi bagaimana dengan peringatan sebelumnya? Apakah saudara percaya dengan omong kosongnya? Saudara, dia juga bukan dari dunia ini. Bagaimana saudara yakin? Hanya orang bodoh yang meletakkan segel dunia kecil di depan mata. Selain itu aku juga yakin dia adalah sosok yang sedang kami cari sebelumnya, jawab Luo Buqi. Maksud saudara? Tanya Buyu dengan serius. Sebenarnya kami sedang memburu sosok yang membunuh wakil pemimpin teratai biru. Namun kami juga tidak menyangka jika tanda laut yang menunjuk keberadaan tombak pengendali samudera juga tiba-tiba muncul, jawab Luo Buqi berbohong, membuat Buyu dan rombongannya terkejut. Lalu bagaimana saudara yakin jika sosok ini adalah orang yang sedang kalian buru? Kucing dari neraka, jawabnya dengan wajah serius. Kucing dari neraka, benar. Dan aku yakin jika kedua makhluk itu adalah Tao Tai dan Tao Wu yang sedang menyamar. Jadi, maksud saudara sosok sebelumnya adalah pembantai liar. Benar, jawab Luo Buqi dengan serius, membuat tempat itu menjadi hening. Lalu mengapa saudara tidak menjelaskan hal ini sebelumnya? Lalu mengapa saudara tidak menyimpulkan tindakannya yang berada di luar batas sebelumnya? Mana ada anggota organisasi rahasia langit yang tiba-tiba membunuh orang lain dengan cara yang begitu arogan tersebut? Buyu menganggukkan kepalanya, lalu menatap semua orang yang ada di tempat itu, termasuk anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang dari awal menyimak pembicaraan mereka. Aku ingin kita benar-benar menghentikan permusuhan, dan bekerja sama mencari penentang langit ini dan membunuhnya, ucapnya dengan serius. Baiklah, ucap rombongan tersebut lalu membicarakan rencana mereka dengan rahasia. Di atas langit, di balik gelapnya awan malam, Kim Ruo yang menyembunyikan diri dengan teknik sirah bulan perak, mengamati dan menyimak pembicaraan Luo Buqi dan Bu Yu dengan serius. Luo Buqi ini ternyata benar-benar seorang jenius, tapi ini cukup aneh, karena ayah tidak pernah menjelaskan keberadaannya. Kim Ruo membatin sambil berusaha bersikap tenang, dan akhirnya menyadari keterlibatan organisasi rahasia teratai langit dalam kekacauan besar Kekaisaranan Shen Luo yang agung tersebut. Setelah terdiam cukup lama, Kim Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Mematahkan banyak ranting sekaligus aku memang tidak mampu, tapi aku juga tidak akan membiarkan kalian mengumpulkan ranting tersebut dengan mudah, ucapnya lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Memburu kelompok organisasi rahasia langit yang terpisah dari kelompok besar tersebut. Sosoknya bergerak dengan kecepatan puncaknya, menyisakan jejak aura samar yang dapat dirasakan oleh Luo Buqi. Pembantaian liar, kamu tidak akan bisa pergi. Teriaknya sambil tertawa keras, membuat Kim Ruo yang bergerak pergi tersebut tersenyum masam. Luo Buqi, kita akan melihat siapa yang akan tertawa sampai akhir, ucap Kim Ruo sambil bergerak meninggalkan pusat dunia kecil tersebut. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.